Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema. Nah, silakan dibuka buku tema 2-nya halaman 11. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang energi matahari dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, selain matahari, apalagi ya sumber energi yang ada di bumi? Nah, mari kita cari tahu bersama. Di halaman 11, di sana ada part Ayo Mengamati. Nah, di sana ada teks bacaan yang berjudul Energi Air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, sekarang buka bukunya halaman 12. Amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Nah, selain manfaat air yang telah dituliskan di halaman 11, kita diminta untuk menuliskan kembali manfaat air sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat air? Nah, salah satunya adalah untuk minum. Untuk menghindari dehidrasi, kita memanfaatkan air untuk kita minum. Nah, yang selanjutnya adalah untuk menyiram. Bisa menyiram tanaman, bisa berupa padi, bunga, tanaman lombok, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencuci. Nah, ini bisa mencuci piring, mencuci baju, mencuci kendaraan, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga bisa memanfaatkan air untuk mandi, untuk membersihkan tubuh kita, badan kita dari kuman maupun bakteri. Apalagi di masa pandemik saat ini, kita harus sering-sering mencuci tangan kita, mencuci kaki kita, mencuci anggota tubuh kita agar terhindar dari bakteri dan virus. Oke, kita lanjutkan. Air sangat penting bagi kita, tentu ya. Air sangat penting untuk kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana terdapat 2 gambar. Yang pertama ada gambar seseorang yang sedang minum air ya. Nah, yang kedua sedang mandi. Nah, kedua gambar tersebut itu sama-sama menggunakan air. Nah, di gambar yang pertama, mengapa kita minum? Nah, salah satunya adalah untuk menambah cairan di dalam tubuh kita. Nah, karena 70% di dalam tubuh kita ini berupa cairan. Nah, cairan tubuh selalu keluar dalam bentuk keringat, menguap, urin, nafas, dan sebagainya. Nah, ini kita
cairan tubuh ini selalu keluar. Oleh karena itu, kita juga jangan lupa untuk mengisi cairan tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara minum air putih atau air mineral. Nah, yang kedua itu ada gambar seseorang sedang mandi. Nah, mengapa kita mandi? Ya tentu saja untuk membersihkan kotoran, kuman, bakteri, virus yang menempel di tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang diskusikan dengan temanmu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Nah, ini sudah sangat jelas ya. Anak tersebut minum untuk mengisi cairan tubuh. Pertanyaan kedua, mengapa anak tersebut mandi? Ya, agar tubuh kita atau agar tubuh anak tersebut menjadi bersih. Pertanyaan ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya, mandi dan minum adalah kebutuhan kita sehari-hari. Pertanyaan keempat, apakah yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Ya, tentunya kita akan menderita karena air ini merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, pertanyaan kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya, tentu. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya membutuhkan air bersih. Jadi, makhluk hidup membutuhkan air bersih. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya, semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih. Pertanyaan ketujuh, apakah yang dimaksud dengan hak? Nah, banyak sekali definisi tentang hak. Nah, salah satunya adalah hak merupakan kesempatan atau benda yang menjadi milik kita. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat beserta alasannya. Contohnya juga sangat banyak sekali ya. Saya berikan 2 contoh di sini. Yang pertama, kita berhak mendapatkan keamanan, yang mana agar kita bisa hidup tenang. Nah, contoh yang kedua, kita berhak berpendapat agar dapat menyuarakan opini kita. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 13, tulislah dalam diagram berikut. Nah, itu apa itu hak? Nah, di sana ada kolom-kolom kosong yang berisi pertanyaan contoh hak, bukan contoh hak, dan arti hak itu sendiri. Nah, contoh hak, kira-kira apa ya contoh-contoh hak? Contohnya diantaranya adalah mendapatkan air bersih. Nah, kita berhak untuk mendapatkan air yang bersih. Kemudian contoh selanjutnya ada mendapatkan keamanan. Selain kita berhak mendapatkan air bersih, kita juga berhak untuk mendapatkan keamanan. Selain itu, kita juga berhak misalkan berpendapat, menyampaikan pendapat, dan kita juga berhak untuk disayangi oleh teman-teman kita, oleh kedua orang tua kita, oleh saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Kemudian bukan contoh hak. Nah, kira-kira apa ya bukan contoh hak? Misalkan buku milik teman kita, apakah itu hak kita? Bukan, tetapi buku tersebut adalah hak orang lain karena milik orang lain. Jadi buku milik teman itu bukan hak kita. Kemudian uang milik orang lain, ya karena itu uang milik orang lain ya berarti bukan hak kita. Kemudian baju milik orang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa itu hak? Apa arti dari hak? Hak merupakan sesuatu yang benar, memiliki kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur dalam undang-undang. Ustazah ulangi sekali lagi,
Hak adalah sesuatu yang benar, memiliki kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian kita lanjutkan ke gambar yang di atasnya di halaman 13. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, di sana di gambar ada gambar warga yang sedang membersihkan sungai. Kemudian gambar B, ada seseorang yang sedang menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, pertanyaannya terdapat di halaman 14. Silakan dibuka bukunya halaman 14. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Nah, mari kita diskusi bersama ya. Nah, di sana pertanyaan pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Nah, gambar A tadi adalah gambar warga sedang membersihkan sungai. Ya, dampaknya adalah kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan sungai terjaga. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti yang digambar A? Ya, yang akan terjadi contohnya bisa terjadi banjir. Kemudian lingkungan bisa menjadi kotor, khususnya lingkungan sungai ya. Kemudian yang di nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Nah, gambar B itu tadi adalah menutup keran jika air bak telah penuh. Dampaknya adalah ya akan hemat air. Ya, airnya akan hemat gitu ya. Karena kita menutup keran ketika penuh di baknya. Kemudian nomor 4, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan gambar seperti di gambar B? Ya, penggunaan air akan boros karena kita nggak menutup kerannya. Kemudian yang nomor 5, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Tentu, ya, kita harus melakukan seperti yang dilakukan pada gambar A dan B. Kemudian nomor 6, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Pertanyaan ke-7 dan pertanyaan terakhir, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Nah, contoh kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita itu bersih, indah, aman dan nyaman, atau bisa kita singkat dengan beriman. Seperti jargon atau platform yang ada di Kota Balikpapan, yakni Balikpapan Kota Beriman. Ya, karena kebersihan itu juga sebagian dari iman. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian kita lanjutkan, tulislah dalam diagram berikut. Nah, di sana ada kolom-kolom kosong, diagram kosong yang memiliki pertanyaan apa itu kewajiban. Nah, kalau yang tadi kita membahas tentang hak dan sekarang kita akan membahas tentang kewajiban. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan contoh dan bukan contoh serta arti dari kewajiban itu sendiri. Nah, pertama kita contoh kewajiban. Nah, kita wajib membuang sampah pada tempatnya. Nah, wajib ya, agar lingkungan kita ini tidak kotor. Kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, Ustazah yakin lingkungan kita akan kotor, bahkan tercemar. Kemudian contohnya selanjutnya adalah ke sekolah dengan menggunakan seragam. Nah, itu kewajiban kita, karena kita adalah salah satu bagian dari sekolah. Nah, kalau adik-adik sebagai siswa, kalau Ustazah sebagai guru, nah kita wajib untuk ke sekolah dengan menggunakan seragam.
dan itu merupakan peraturan sekolah ya. Kemudian contoh kewajiban selanjutnya adalah sampai di kelas sebelum bel masuk sekolah. Nah, sebenarnya kita wajib untuk sampai di dalam kelas sebelum bel masuk sekolah. Kemudian kita beralih ke bukan contoh. Bukan contohnya apa? Mengatur keamanan lalu lintas. Nah, mengapa demikian? Karena yang mengatur keamanan lalu lintas adalah polisi. Jadi kita semua tidak wajib untuk mengatur keamanan lalu lintas. Bukan contoh selanjutnya, yakni siswa mengajar. Nah, ini bukan contoh ya, karena yang mengajar hanyalah guru, bukan siswa. Kemudian bukan contoh selanjutnya adalah naik sepeda dengan kecepatan tinggi. Nah, ini tidak dianjurkan ya, karena apabila kita tidak fokus, ini sangat membahayakan bagi kita. Oke, kemudian arti kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, nah sekarang kita review ulang ya. Nah, kita sudah belajar tentang salah satu energi, yaitu energi air. Kita juga belajar tentang apa itu hak, contoh hak dan pengertian hak, serta contoh dan pengertian dari kewajiban. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.